Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak Ibu. Kembali lagi dengan saya, Mika Antonio, dalam program kerja Wirausaha 101. Nah, pada part 4 ini saya akan membahas tentang isi presentasi atau pembahasan mengenai isi presentasi ke investor, terutama spesifiknya. Nah, apa aja sih isi presentasi? Saya ambil contoh, misalkan ada UMKM namanya Soto Ayam Bukarti gitu. Nah, hal-hal penting yang wajib masuk dalam presentasi adalah satu, identitas bisnis. Nah, soto ayam Bukarti ini bisnisnya apa? Bisnis soto ayam. Soto ayamnya soto ayam apa? Misalkan soto ayam kampung atau soto ayam Kudus gitu misalkan, atau soto ayam Lamongan gitu. Nah, itu identitas bisnis itu juga tentang branding juga. Misalkan sejak tahun 1993 dan emang resepnya sudah turun-temurun, itu harus dimasukkan ke identitas bisnis. Nah, yang kedua adalah masalah dan peluang. Misalkan soto ayam Bukarti ini peluangnya adalah makanan sehari-hari. Jadi untuk soto ayam kan memang bisa dibilang makanan semua orang gitu. Bapak dan Ibu, untuk modal bisnis soto ayam ini misalkan ya peluangnya adalah orang nggak akan sungkan untuk berpikir 2 kali untuk makan soto ayam. Nah, masalahnya adalah pesaingnya banyak. Nah, kita tuh harus punya identitas bisnis yang kuat dan keunikan sendiri untuk mengatasi masalah ini. Tapi kedua hal ini harus dicantumkan dalam isi presentasi. Nah, untuk pada bagian masalah akan lebih baik jika Bapak dan Ibu menjelaskan keunggulan Bapak dan Ibu sehingga seakan-akan masalah itu dapat tertolong, dapat ditangani dari identitas bisnis ataupun keunikan bisnis Bapak dan Ibu. Contohnya kalau misalkan di soto ayam Bukarti ini ayamnya adalah ayam umur 1 tahun gitu atau ayam umur 4 bulan gitu. Bener-bener pasti seger gitu kan, langsung diambil dari kampung saya gitu. Jadi ayamnya tuh bener-bener gurih, bener-bener makannya sehat. Nah, itu bisa menjadi daya jual juga. Atau misalkan resep soto ayamnya sudah turun-temurun, jadi sudah pasti rasanya enak, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah nilai manfaat produk. Nah, untuk manfaat produk soto ayam ya bikin kenyang dan mungkin jika misalkan Bapak dan Ibu pakai soto ayam Bukarti ini misalkan branding-nya adalah tanpa MSG, maka nilai manfaat produknya adalah makanan yang sehat dan murah gitu. Jadi dapat meningkatkan gizi para pelanggannya. Yang keempat, keunikan dan keunggulan. Untuk soto ayam Bukarti misalkan saya ambil contoh, keunikannya adalah resepnya turun-temurun dan ayamnya pakai umur tertentu dan keunggulannya adalah tanpa MSG sehingga sehat dan murah. Model bisnisnya seperti apa gitu kan soto ayam Bukarti. Misalkan apakah jualannya di restoran ataukah di pinggir jalan seperti itu. Yang keenam adalah pemasaran dan penjualan. Nah, untuk pemasaran dan penjualan tersebut harus dijelaskan kira-kira soto ayam Bukarti ini cara pemasarannya seperti apa dan cara penjualannya seperti apa. Nah, untuk cara pemasaran, Bapak dan Ibu bisa cek di program kerja teman-teman saya. Jadi ada namanya marketing 101. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mempelajari tentang bagaimana cara-cara pemasaran. Yang ketujuh ada analisis produk. Nah, untuk analisis produk ini kita harus menjelaskan secara baik tentang produk yang kita jual. Kira-kira bisa dibentuk dalam SWOT. SWOT itu apa? Nah, untuk SWOT adalah biasanya strength, weakness, terus opportunity dan threat. Nah, untuk hal tersebut biasanya berkaitan dengan keunikan, terus balik ke poin kedua masalah dan peluang, ataupun nilai manfaat dari produk tersebut. Nah, untuk bagian ketujuhnya analisis produk, ada juga di program kerja teman saya juga gitu. Jadi Bapak dan Ibu untuk secara mendetail bisa melihat ke arah tersebut. Yang kedelapan ada manajemen anggota tim. Nah, di manajemen anggota tim ini dijelaskan, misalkan Bapak dan Ibu punya 10 pegawai. Nah, pegawai ini bekerja di apa saja ya, misalkan 4 di dapur, 2 di persiapan bahan dan alat, dan 4 lagi di bagian pemasaran gitu. Nah, manajemen anggota tim ini harus dijelaskan secara terperinci dan Bapak dan Ibu harus meng-markup sedikit bagaimana kinerja mereka gitu. Apakah mereka solid, apakah mereka sudah emang menguasai bidangnya masing-masing. Markup-nya hanya sedikit ya Bapak Ibu, jangan sampai nanti ada terjadi salah kaprah antara investor dan juga pemilik usaha seperti itu. Yang kesembilan, proteksi keuangan dan objektif tercapai. Nah, untuk objektif pencapaian ini
adalah mimpi-mimpi Bapak dan Ibu dalam memulai bisnis ini. Misalkan objektif pencapaiannya adalah menjual 100 soto dalam 1 hari gitu. Nah, objektif pencapaian ini bisa ditingkatkan terus-menerus. Jadi misalkan, udah dapat nih 100 soto stabil dalam 2 bulan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ingin menaikkan jadi 120 soto gitu. Dan ke-11 status bisnis dan alokasi pendanaan. Nah, untuk status bisnis dan alokasi pendanaan ini berkaitan dengan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang baik dapat mempermudah investor untuk mengetahui status bisnis Bapak dan Ibu sehat apa tidak dan alokasi pendanaannya ke arah mana saja. Nah, bagaimana dari sudut pandang investor? Kira-kira investor tuh tertarik sama model bisnis kayak apa aja ya? Yang pertama adalah laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang sehat dan baik sangat mempermudah investor untuk mengetahui apakah Bapak dan Ibu itu memiliki bisnis yang sustain atau berkelanjutan, sehat apa tidak, apakah banyak utang atau tidak, apakah keuntungannya tinggi apa tidak. Yang kedua, biaya dan manfaat produk. Jadi biaya dan manfaat produknya terkait dengan kira-kira pembiayaan apa aja sih dan manfaat produknya apa saja. Atau biaya produk itu sendiri, seperti itu. Yang ketiga, aset. Aset itu aset apa saja yang Bapak Ibu punya. Bisa saja berbentuk gerobak, berbentuk toko atau ruko yang Bapak sewakan atau Bapak Ibu miliki sendiri, dan juga alat masak dan lain-lainnya. Yang keempat, hutang. Nah, hutang ini harus dijelaskan secara terperinci. Kira-kira hutangnya sehat apa tidak. Nah, apa itu hutang yang sehat dan hutang yang tidak sehat? Hutang yang sehat ini sebenarnya hutang yang terus berkurang dari minggu ke minggu atau bulan ke bulan. Jadi misalkan Bapak memiliki hutang 100.000 gitu, tapi penghasilan Bapak dan Ibu sudah 50.000 per minggu. Nah, hutang 100.000 ini kan mudah tertutupi oleh penghasilan Bapak dan Ibu. Nah, sedangkan hutang yang tidak sehat adalah hutang yang lebih besar daripada pendapatan dan pendapatannya terus turun-menurun setiap minggu atau setiap bulannya. Yang kelima adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini harus dijelaskan terperinci. Jadi investor suka banget sama sumber daya manusia yang punya mutu yang baik, pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik adalah suatu kunci. Jadi ketika Bapak dan Ibu ketemu investor, mungkin investor akan melakukan sidak gitu ke bisnis Bapak Ibu. Ketika mendapatkan pelayanan yang baik dari sumber daya manusianya, maka investor akan percaya bahwa bisnis ini akan sustain secara laporan keuangan ataupun secara praktik di lapangannya, seperti itu. Nah, terima kasih. Selanjutnya, untuk part selanjutnya, saya akan membahas tentang model keuangan. Sampai jumpa di part selanjutnya. Dadah.